Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman, dan tidak ada kesenangan kecuali orang itu kembali kepada Allah. Tiada kelezatan di dunia ini yang bisa menyamai lezatnya kehidupan surga kecuali hanya satu, yaitu sholat. Sholat yang bisa merasakan lezatnya akhirat. Ketika orang sholatnya benar, maka lezatnya sama dengan lezatnya jannah, surga. Bahkan ketika seseorang saking senangnya sholat, bisa mungkin dia mengalahkan senangnya terhadap surga, saking senangnya menghadap Allah. Karena ketika sholat dia akan menghadap Allah. Ketika dia berada di surga, berarti dia memilih untuk berada pada ciptaannya Allah. Tapi ketika di surga menghadap Allah secara langsung, maka itu sebuah kenikmatan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awda'a at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul Azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena hanya jalan ketakwaan dan keimanan itulah yang akan membawa kita hidup di dunia ini bahagia, hidup di dunia itu tentram, dan hidup di dunia itu menjadi nikmat semata-mata karena karunia Allah. Jamaah rahimakumullah, ada seorang majusi penyembah api yang lalu mengatakan kepada seorang yang soleh, yaitu Syekh Ahmad bin Harb. Dia mengatakan sudah 70 tahun dia menyembah api, jadi waktu yang sangat lama. Tetapi ketika dia menyodorkan tangannya ke api, betapa terkejutnya api yang dia sembah selama bertahun-tahun justru membakarnya. Nah, melihat kondisi itu, lalu orang majusi ini mengatakan kepada Syekh Ahmad bin Harb, ya Syekh, kalau Anda bisa menjawab 4 pertanyaan saya, maka saya akan memeluk agama sampean. Saya akan menganut agama sampean, yaitu agama Islam. Katanya Syekh Ahmad bin Harb, silahkan. Lalu orang majusi itu mengatakan, qala al-majusi, orang majusi mengatakan, lima khalaqallahu al-khalqa, kenapa Allah itu menciptakan makhluk? Wa lima razaqahum, dan kenapa kemudian Allah itu memberikan rizki kepada mereka? Walima yumituhum, setelah diberi rizki, dihidupkan, diberi rizki, lalu kenapa Allah itu mematikan mereka, mewafatkan mereka? Kalau sudah wafat, wa idza amatahum lima yuhyihim, ketika mereka sudah mati, kenapa mereka dibangkitkan kembali? Nah, kenapa dihidupkan lalu Allah memberikan rezeki, memberikan makan, memberikan kebaikan-kebaikan? Ketika itu semua diberikan oleh Allah, justru Allah mematikan mereka, mematikan makhluk. Setelah dimatikan, dibangkitkan kembali.
Jadi kenapa Allah melakukan itu? Lalu jawaban qala Syekh Ahmad bin Harb, khalaqahum liya'buduhu. Allah itu menciptakan makhluk biar makhluk itu menghamba kepada Allah, biar makhluk itu menyembah hanya kepada Allah, biar makhluk itu hanya terpesona dengan Allah, biar makhluk itu hanya tunduk kepada Allah. Itu makanya Allah menciptakan makhluk. Warazaqahum liya'rifuhu. Dan Allah memberikan rizki mereka, memberikan makan mereka, memberikan kemewahan, memberikan kesehatan, ketentraman, liya'rifuhu, agar mereka tahu, mengenal Allah, bahwa Allah itu maha lembut, bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha rahman dan rahim. Jadi tidak menunggu di akhirat besok ketika mau melihat rahman dan rahimnya Allah, lihat bagaimana Allah memberikan rezeki itu semua. Orang yang durjana sekalipun, orang yang bejat sekalipun, orang yang durhaka sekalipun, Allah masih memberikan rezeki kepada dia. Liya'rifuhu, agar mereka kenal kepada Allah. Jadi mereka biar kenal kepada Allah. Itulah kenapa lalu Allah memberikan rezeki itu. Tidak lalu rezeki itu dimakan, rezeki itu dipergunakan, rezeki Allah itu dipakai, tapi yang memberikan rezeki lah itu dilupakan, yaitu Allah. Bagaimana mungkin ada makhluk sedemikian yang bisa melupakan Allah yang memberikan semuanya. Wa yumituhum liya'rifu bi uluhiyatihi wa mulkihi wa qahrihi. Allah mematikan mereka setelah Allah menciptakan, lalu memberikan rezeki, lalu Allah mematikan makhluk itu. Kepentingannya apa? Biar mereka kenal bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Allah itu Tuhan, yang tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah lah yang menghidupkan, tapi juga Allah juga yang mematikan. Nah, dengan demikian manusia menjadi kenal siapa sebenarnya Tuhan. Nah, Allah ingin menyampaikan itu. Oleh karena itu kematian itu adalah nasihat yang paling nyata di depan mata kita. Betapa Allah itu kuasa untuk mematikan seseorang. Itu artinya bahwa Allah itu Tuhan. Bahwa Allah itu Tuhan. Yang terakhir, wa yuhyihim liya'rifuhu bil qudrati wal ilmi. Allah itu sesudah mematikan, maka besok pada yaumil qiyamah itu akan dibangkitkan kembali agar mereka tahu bahwa Allah itu kudrah, bahwa Allah itu kuasa. Dari mengadakan, menciptakan, memberikan rezeki, mematikan dan membangkitkan kembali, itu betapa Allah itu kudrah, kuasa menciptakan apa saja. Kalau Allah kuasa menciptakan makhluk, maka lebih kuasa lagi Allah membangkitkan kembali. Kalau mudah bagi Allah menciptakan makhluk, maka sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kembali. Nah, ketika Syekh Ahmad bin Harb ini menyampaikan itu, lalu apa jawaban orang Majusi ini, orang yang menyembah api selama 70 tahun ini? Ya Syekh, apa yang Anda sampaikan itu benar, maka tuntunlah saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Lalu dia bersyahadat dan menjadi orang yang Islam. Tapi beberapa saat kemudian dia ditakdirkan oleh Allah meninggalkan dunia. Sebuah kematian yang indah, yang semua orang mengimpikan itu semua. Saat semua rahmat diberikan oleh Allah, saat Allah mengampuni, maka saat itu juga orang itu meninggalkan dunia. Nah, saat itulah Syekh Ahmad bin Harb ini, karena Syekh Ahmad bin Harb ini seorang yang solih, orang yang solih, lalu tertidur dia. Dalam tidurnya bermimpi bahwa ada yang menyampaikan bahwa Syekh ini Allah ampuni dosa-dosanya,
dan Allah menempatkan dia di dalam surganya. Saat itu Syekh Ahmad bin Harb pingsan. Ketika bangun lalu ditanya, "Ya Syekh, kenapa Anda pingsan?" "Saya teringat pada diri saya sendiri. Saya khawatir dengan diri saya sendiri." Dia 70 tahun memeluk agama Majusi. Di akhir hayatnya Allah menakdirkan begitu indah untuk dia. Dia diampuni dosanya, dia dirahmati oleh Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Oleh karena itu saya tidak kuat menahan itu, lalu saya pingsan. Itu betapa rasa khaufnya, betapa rasa takutnya dan rajaknya kepada Allah seorang yang salih yang bernama Ahmad bin Harb. Jamaah rahimakumullah, cerita ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang ada di dunia ini tidak pernah terlepas dari Allah. Semuanya itu serba Allah. Semuanya serba Allah. Kita hidup miliknya Allah. Kita kembali juga miliknya Allah. Harta yang kita miliki miliknya Allah. Kesempatan berjalan menuju masjid ini miliknya Allah. Jadi tidak ada secuil pun tempat yang itu tidak Allah. Semuanya itu Allah. Nah, bagaimana mungkin lalu manusia lari dari Allah? Bagaimana mungkin manusia lalu lalai dengan Allah? Oleh karena itu Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dhilalil Quran pada bagian muqaddimah dia mengatakan bahwa tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman, dan tidak ada kesenangan, tidak ada juga rasa senang apapun kecuali orang itu kembali kepada Allah. Kecuali orang itu kembali kepada Allah. Kecuali orang itu kembali kepada Allah. Karena itulah dunia ini adalah miliknya Allah. Maka sepantasnya jamaah lalu ikrarkan dalam benak kita kalimat dalam Quran yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya menghadapkan wajahku kepada Allah. Kita menghadap kepada Allah pencipta langit dan bumi, dan bersaksi bahwa kita tidak akan pernah menyekutukan Allah. Nah, paling pantasnya kita sebagai seorang makhluk ke dalam mengikrarkan kalimat itu, bahwa kita adalah makhluknya Allah, bahwa kita ciptaannya Allah, bahwa kita harus menghadap Allah, harus terpesona dengan Allah, bahwa Allah lah yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Maka dalam Al-Quran Allah menggariskan secara jelas dalam surat Al-An'am juga ayat yang 162 Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah semua. Tidak ada secuil pun milik manusia. Jadi semua itu adalah milik Allah. Kalau kita dikaruniai beribadah oleh Allah, dikaruniai sujud oleh Allah, itu semua kita syukuri karena itu karunia Allah. Itu pemberian Allah. Kita bisa bersedekah, itu pemberian Allah. Kita syukuri itu. Dan kita tautkan hati dengan Allah, sehingga terasa nikmat apapun yang kita kerjakan terasa nikmat. Salat yang kita kerjakan adalah menjadi nikmat. Menarik ya jamaah, Allah menyebut salat kemudian digandeng wa nusuk. Salati wa nusuk. Padahal salat itu sudah ada dalam nusuk tadi, ibadah. Tapi Allah menyebut pertama salat itu. Kenapa? Karena salat itu menurut para ulama tiada kelezatan di dunia ini yang bisa menyamai lezatnya kehidupan surga
kecuali hanya satu, yaitu sholat. Sholat yang bisa merasakan lezatnya akhirat itu. Ketika orang sholatnya benar, maka lezatnya sama dengan lezatnya jannah, surga itu. Bahkan ketika seseorang saking senangnya sholat, bisa mungkin dia mengalahkan senangnya terhadap surga. Saking senangnya menghadap Allah. Karena ketika sholat dia akan menghadap Allah. Ketika dia berada di surga, berarti dia memilih untuk berada pada ciptaannya Allah. Tetapi ketika di surga menghadap Allah secara langsung, maka itu sebuah kenikmatan luar biasa. Maka dengan demikian jamaah, orang sholat itu tidak boleh jadi selingan. Tidak boleh sholat itu jadi selingan. Sudahlah waktu ini, waktu sholat dulu lah, nanti lakukan ini. Seolah-olah selingan saja. Bukti bahwa sholat itu tidak selingan. Ketika sudah mau masuk duhur, belum masuk duhur itu sudah diingat, sebentar lagi masuk duhur, saya harus ke masjid. Sebentar lagi masuk asar, saya harus ke masjid. Sebentar lagi masuk subuh, saya harus bangun sebelum subuh. Itu diniati betul. Itu artinya sholat dikerjakan dengan betul. Sholat memang diniati. Tapi ada orang yang lalu sholat itu hanya selingan. Selingan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi dia hanya sudahlah mampir sholat. Memang tidak ada niatan untuk sholat, hanya kebetulan sudah sholat saja. Nah yang seperti itu jamaah tentu tidak akan merasakan nikmatnya sholat. Sementara sholat itu menjadi perantara kita untuk menuju kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu dalam tafsir Al-Jilani, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan bahwa sholat itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah melalui seluruh tubuh kita dan kolbu kita. Kolbu yang akan dilatih dalam sholat itu untuk menghilangkan terpesona dengan selain Allah. Selain Allah. Sehingga bisa mungkin orang yang sholat itu kemudian menjadi tidak menarik kecuali Allah saja yang menarik. Tidak terpesona kecuali hanya terpesona kepada Allah. Itu makanya sholat disebut pertama. Karena begitu sholatnya baik, maka yang lain itu menjadi nikmat. Yang lain menjadi nikmat. Yang kedua yang disebut adalah bahwa wa mahyaya wa mamati, bahwa hidup kita dan mati kita itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Ketika hidup, kita kan sebenarnya tidak bisa mengelola nyawa kita. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa mengelola nyawanya agar tidak keluar dari tubuhnya. Tetapi kita tiba-tiba hidup begitu saja. Artinya betapa itu dalam kekuasaannya Allah. Begitu juga ketika kita mati. Kita tidak bisa mengelola kematian itu untuk bisa kita hidup kembali, kecuali Allah yang menghidupkan. Artinya apa? Hidup dan mati itu menjadi milik Allah. Milik Allah. Sehingga kata Ibnu Arabi, makna kalimat itu wa mahyaya bil haq. Hidup itu harus bersama Allah. Hidup itu biar berarti dan nikmat, maka harus bersama Allah. Maka orang yang keliru itu pandangannya adalah ketika dia memandang kehidupan ini adalah tempat dia mencari jabatan, tempat dia meniti karir, tempat dia mengambil hak, mencari harta sebanyak-banyaknya. Itu keliru. Orang yang lalu mengambil jalan yang baik itu ketika mengatakan dunia adalah pemberian Allah untuk kembali kepada Allah. Kita hidup itu pemberian Allah dan dipergunakan untuk kembali kepada Allah. Sehingga menjadi hidup di dunia itu menjadi nikmat. Menghadapi kematian itu menjadi nikmat juga. Karena semuanya adalah pemberian Allah. Sehingga orang-orang soleh itu seperti Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu mau meninggal, maka dikatakan orang-orang di sekitarnya menangis. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kenapa Anda menangis? Karena dia sebenarnya tidak suka ada orang menangis. Kenapa Anda menangis?
ya khalifah, Anda sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Kalaupun saya meninggal dunia, kenapa? Di dunia ini saya bertuhankan Allah dan saya telah menikmati kasih sayangnya Allah. Ketika saya meninggal, ya sama juga Tuhannya Allah, dan saya akan menikmati Rahman dan Rahimnya Allah. Itu saking senangnya kepada Allah di dunia. Nah, orang-orang yang soleh yang lalu menikmati dunia ini sebagai sebuah pemberian Allah, dia akan menikmati betapa indahnya dunia ini, betapa bahagianya hidup di dunia. Ketika dia diberi karunia oleh Allah, dia bersyukur. Ketika dia diberi cobaan, dia bersabar, dan sabarnya itu akan mendekatkan dia kepada Allah. Maka jamaah, di akhir yang paling penting itu adalah bahwa seluruh keinginan dan kerinduan kita itu pantasnya adalah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Jadi ketika keinginan apapun, kerinduan kita itu hanya kepada Allah, dan itulah yang akan membawa hidup kita di dunia baik, di dunia tentram, di dunia damai, dan kembali kepada Allah dengan tersenyum, karena dia akan kembali untuk menghadap Allah, Tuhan yang telah dia sembah di dunia, Tuhan yang dia sujud di dunia hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, kita renungi hidup kita renungi perjalanan kita, bahwa hidup itu pasti akan berakhir dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadikanlah hidup kita itu indah karena kita dekat kepada Allah, dan kembali kepada Allah dengan tersenyum karena kita asal usulnya Allah, asal usulnya dari Allah. Maka kembalinya kita mesti kepada Allah, tidak kepada yang lain, karena asal usulnya kita hanyalah Allah. Keindahan kita kembali tersenyum, itulah kenikmatan yang tiada taranya, itulah pemberian Allah yang luar biasa. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.